Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intana dengan NIM 220796, program studi manajemen kelas RA5 semester 3. Di sini saya akan membuat tugas UAS teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMT, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang dimana pengertian ilmu ekonomi ini adalah ilmu ekonomi, ya, berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara harfiah ekonomi itu dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro, merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua, ekonomi makro, merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan atau global. Untuk materi yang kedua yaitu teori perkembangan ekonomi, yang dimana teori perkembangan ekonomi ini pada awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, ya, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Nah, teori perkembangan ekonomi juga terdapat berbagai macam. Yang pertama yaitu teori ekonomi klasik, yang dimana teori ekonomi klasik ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli ekonomi kaum klasik, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua ada teori neoklasik, yang dimana teori ekonomi neoklasik ini merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Nah, adapun untuk tokoh-tokohnya yaitu John Schumpeter, Robert M. Slow, dan juga Harold Domar. Yang ketiga, teori historis, yang dimana teori historis ini menurut teori yang dikemukakan oleh Friedrich, pertumbuhan ekonominya itu pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Yang keempat ada teori perkembangan ekonomi modern, bisa disebut teori pertumbuhan ekonomi modern ini dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya yaitu berjudul The Straits of Economic Growth. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu elastisitas dan penawaran, yang dimana elastisitas permintaan dan penawaran itu terbagi pengertiannya itu dapat dibedakan menjadi kalau permintaan, dimana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Nah, sedangkan elastisitas permintaan ini adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas ada 5. Yang pertama, inelastis sempurna, yang kedua inelastis, yang ketiga elastis uniter, yang keempat elastis, dan yang kelima elastis sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor elastisitas yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai barang-barang pengganti, maka permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya itu adalah perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Nah, selanjutnya itu presentasi pendapatannya, yang dibelanjakan itu perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek yang lebih murah. Biasanya orang-orang di sekitar kita Indonesia itu lebih memilih yang kualitasnya bagus tapi harganya murah, gitu ya. Jenis-jenis penawaran elastisitas
terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada penawaran sempurna, yang dimana ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Jadi lebih jelasnya itu suatu keadaan di mana beberapa pun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga agar barang yang akan ditawarkan itu menjadi bertambah. Kalau penawaran inelastis itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1, maka keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih kecil daripada tingkat perubahan harganya. Materi yang keempat yaitu teori biaya dan penerimaan, yang dimana teori biaya ini adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya ini merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama, teori penerimaan konsumen, yang dimana menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Jadi teori ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi. Yang kedua, teori penerimaan produsen, yang mana hal ini menjelaskan bagaimana produsen itu menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang atau jasa. Jadi teori ini itu digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Nah, materi yang kelima yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi ini menyebutkan bahwa kepuasan produsen ini diperoleh dengan memaksimalkan keuntungan produksi. Bisa disebut dengan maximization of profit. Jadi tujuan utama perusahaannya ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan gitu. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan itu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan juga menjaga stabilitas politik. Fungsi produksi itu sendiri adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau bisa disebut dengan input dengan hasil produksi atau bisa disebut dengan output. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi itu adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Jadi kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor produksi. Materi yang keenam yaitu teori perilaku konsumen, yang dimana teori perilaku konsumen ini berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga untuk membuat keputusan konsumsi. Jadi teori ini adalah konsep utilitas yang kepuasannya itu atau manfaatnya itu diterima oleh konsumen dari barang atau jasa tertentu. Jadi konsumen di sini itu memiliki preferensi yang memandu mereka untuk memilih produk atau layanan tertentu berdasarkan utilitas yang mereka harapkan gitu. Selanjutnya definisi kemaksimuman nilai guna, yang dimana dalam konteks ekonomi ini utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi karena rasa inilah maka seringkali utilitas itu dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu struktur pasar. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar atau bisa disebut dengan market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Jadi struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ini dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Selanjutnya ada fungsi struktur pasar, yang dimana yang pertama itu persaingan menentukan tingkat persaingan antara perusahaan. Misalnya dalam pasar persaingan sempurna banyak penjual dan pembeli. Nah, sementara dalam monopoli atau perusahaan mengandalkan pasar. Yang kedua, harga.
dalam harga mempengaruhi penentuan harga barang atau jasa dalam pasar yang kompetitif, sehingga harga cenderung mencerminkan biaya produksi. Nah, sementara dalam pasar monopoli, perusahaan ini dapat menetapkan harga dengan lebih besar. Nah, yang ketiga ini efisiensi, yang dimana efisiensi ini berpengaruh pada tingkat efisiensi ekonomi. Jadi pasar yang lebih kompetitif seringkali mendorong efisiensi karena perusahaan harus berinovasi dan berusaha meminimalkan biaya. Yang keempat, inovasi, yang dimana struktur pasar dapat mempengaruhi tingkat inovasi dalam industri. Jadi persaingan yang kuat itu dapat mendorong perusahaan untuk terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasarnya gitu. Yang kelima itu ada distribusi pendapatan, yang dimana distribusi pendapatan ini berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Misalnya, monopoli dapat menciptakan ketidaksetaraan karena perusahaan mereka itu memiliki kontrol yang lebih besar atas harga dan produksi mereka gitu. Jenis-jenis struktur pasar, ada persaingan sempurna, yang dimana penjual dan pembeli dengan produk homogen persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Monopoli, ada monopoli yang hanya ada suatu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar tanpa adanya pesaing yang signifikan. Yang selanjutnya oligopoli, yang hanya berupa perusahaan besar yang mengatur sebagian besar pasar. Jadi keputusan suatu perusahaan itu mempengaruhi yang lain dan terjadi interaksi strategi antara mereka gitu. Selanjutnya monopolistik, yang dimana banyak penjual dengan produk yang dapat dibedakan tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk gitu. Tetapi masih setara lah gitu ya. Yang kelima itu ada oligopsoni, yang dimana beberapa pembeli mengandalkan pasar dari sisi permintaan mempengaruhi harga dan kondisi pedagang. Pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun kedua belah pihak tidak mempengaruhi harga. Nah, kalau pasar persaingan tidak sempurna ini pasar yang dimana selisih penjual dan pembelinya ini sangat banyak tetapi barang yang serupa. Selanjutnya, ciri-ciri persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, barang jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri-ciri persaingan pasar tidak sempurna. Yang pertama, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produk. Yang ketiga, penjual berwakat susah bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Yang kelima, barang yang dijual sama. Materi yang ke-8 yaitu pendapatan nasional, yang dimana definisi pendapatan ini menurut KBBI adalah hasil kerja. Nah, bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan itu adalah suatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas pendirian faktor-faktor produksi yang bersifat gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Jenis-jenis pendapatan nasional itu yang pertama ada produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product. Yang kedua ada produk domestik regional bruto atau bisa disebut dengan PDRB. Yang ketiga produk nasional bruto (PNB) atau gross national product, bisa disebut dengan GNP. Nah, yang keempat produk nasional neto PPN atau net production NNP. Yang kelima, pendapatan nasional neto (PNN) atau net national income (NNI). Yang keenam adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Yang ketujuh yaitu pendapatan bebas. Karakteristik pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, nilai akhir, nilai pasar, dan berdasarkan wilayah. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu pasar persaingan monopolitis, yang dimana pasar persaingan monopolitis ini adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-ciri pasar persaingan monopolis adalah yang pertama, memiliki jumlah produsen atau yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk. Ketiga, persaingan produk tidak berdasarkan harga. Dan yang keempat, pengembangan teknologi dan inovasi. Fungsi pasar persaingan monopolitis. Yang pertama,
efisiensi alokasinya sumber daya, yang kedua inovasi produk, yang ketiga diverifikasi pilihan konsumen, yang keempat peningkatan kualitas produk. Materi yang ke-10 yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang dimana definisi ini adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan pemerintahan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi selanjutnya asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Asas-asas pasar bebas ini ada 4. Yang pertama, kebebasan individu, yang kedua, kepemilikan pribadi, yang ketiga, persaingan bebas, yang keempat, pasar efisien. Sedangkan jenis-jenis pasar bebas juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persaingan sempurna, terus pasar monopoli, pasar persaingan monopolitis, dan juga pasar oligopoli. Sedangkan untuk contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah ini adalah yang pertama APEC. APEC ini bisa disebut dengan Asia Pacific Economic Cooperation. Yang kedua KAFTA, yang dimana KAFTA ini China ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga EU, Eropa Union. Yang keempat MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, untuk yang selanjutnya materi yang ke-11 yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ini, yang dimana fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga pemerintahan yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintahan untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional. Jadi produksi dan perekonomian dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Nah, kebijakan moneter ini dapat melibatkan mindset standar bunga pinjaman, margin recruitment. Jadi kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai pinjaman usaha terakhir ini melalui persetujuan dan negosiasi dengan pemerintah lain. Nah, untuk tujuan dan kebijakan fiskal dan modern ini, tujuannya untuk kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program atau rencana juga perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negara itu menjadi sejahtera. Nah, untuk tujuan utama kebijakan moneter ini adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, yang salah satunya ini tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk materi yang terakhir adalah perekonomian terbuka, yang dimana definisi perekonomian terbuka ini adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis juga migrasi tenaga kerja. Sedangkan untuk fungsi perekonomian terbuka ini mengacu pada suatu sistem ekonomi yang dimana negara terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional melalui perdagangan barang dan jasa, investasi, serta aliran modal. Nah, untuk tujuan ekonomi terbuka ini merujuk pada tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara-negara lain di dunia ekonomi. Ekonomi terbuka ini melibatkan perdagangan internasional, arus modal lintas bebas, dan pertukaran mata uang. Selanjutnya, contoh ekonomi terbuka. Yang pertama ini ada penerimaan tenaga kerja asing. Contohnya itu negara X memiliki kekurangan tenaga kerja di sektor konstruksi, sementara negara Y memiliki jumlah pekerjaan konstruksi yang berlebihan. Maka pekerja dari negara Y dapat bekerja di negara X, sementara mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan di negara asal. Nah, selanjutnya ada ekspor dan impor jasa. Contohnya nih, sebuah perusahaan IT di India ini menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak untuk perusahaan di Amerika Serikat ini. Nah, hal ini tuh menciptakan arus kas dari perdagangan jasa antara kedua negara. Nah, terima kasih.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.